Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teknik keabsahan data. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9, ada Miska Zita Ilmana, nomor induk mahasiswa 130 361 7060, dan saya Septiana Makrufa 130 361 7030. Nah, kenapa sih harus dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data? Nah, pemeriksaan terhadap keabsahan data ini dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan ini benar-benar merupakan penelitian yang ilmiah sekaligus menguji data yang diperoleh. Dalam penelitian kuantitatif, kita mengenal untuk menguji keabsahan data, yaitu ada validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Nah, kalau di penelitian kuantitatif, kita mengenal ada empat kriteria. Yang pertama ada kredibilitas atau credibility, yaitu uji kepercayaan terhadap hasil data. Biasanya dikenal dengan validitas internal kalau dalam penelitian kuantitatif. Nah, yang kedua ini ada transferability atau transferabilitas, yaitu uji ketepatan hasil data. Biasanya dalam penelitian kuantitatif dikenal sebagai validitas eksternal. Yang ketiga ada dependabilitas atau dependability, yaitu mereplikasi penelitian pada kondisi yang sama. Biasanya dalam penelitian kuantitatif ini dikenal dengan reliabilitas. Nah, yang keempat ini ada konfirmabilitas atau confirmability, yaitu dapat dikonfirmasi. Kalau dalam penelitian kuantitatif kita mengenal dengan sebutan objektivitas. Nah, kita bahas yang pertama, yang itu credibility atau kredibilitas. Nah, credibility ini dilakukan agar data dari sebuah penelitian ini dapat dipercaya dan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Nah, ternyata ada beberapa cara untuk menguji kredibilitas dari suatu data penelitian. Yang pertama, ada perpanjangan penelitian. Yang kedua, ada peningkatan ketekunan dalam penelitian. Yang ketiga, ada triangulasi. Yang keempat, ada analisis kasus negatif. Yang kelima, ada menggunakan bahan referensi. Dan yang keenam ada member check. Yang pertama ada perpanjangan penelitian, yaitu peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara lagi untuk memeriksa apakah data yang diberikan merupakan data yang sudah benar atau tidak. Nah, perpanjangan penelitian ini biasanya dilakukan dalam selang yang cukup jauh dari penelitian. Itu dimaksudkan agar objek penelitian atau informan itu merasa terbiasa dulu terhadap kehadiran peneliti sehingga si informan atau objek penelitian ini bisa memberikan data yang sebenar-benarnya. Nah, yang kedua ada peningkatan ketekunan dalam penelitian. Nah, di sini peneliti ini melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang didapatkan salah atau tidak. Nah, peneliti ini dapat membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait, kemudian membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan apa yang telah dibaca, seperti tadi buku, referensi, dan hasil penelitian terdahulu. Nah, yang ketiga ini ada triangulasi. Triangulasi sendiri ini adalah pengecekan data. Itu bisa dari berbagai sumber atau dengan cara dan waktu yang berbeda. Yang pertama, triangulasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada triangulasi sumber, yaitu pengecekan atau pengujian data yang dilakukan melalui beberapa sumber. Misalnya, kita ingin melakukan penelitian tentang bagaimana cara mengajar guru di suatu kelas. Nah, triangulasi sumber ini memungkinkan, triangulasi sumber ini menggunakan berbagai sumber. Misalkan kita mewawancarai 3 murid dari kelas tersebut. Apakah ketiga sumber ini memberikan data yang sama atau mendeskripsikan si cara mengajar guru ini dengan hal yang sama. Kemudian dari ketiga sumber ini data yang kita dapat dari ketiga sumber ini kemudian kita buat kesimpulan yang kemudian nantinya akan kita konfirmasi lagi ke sumber pemberi data atau sumber informasinya tadi. Nah, kemudian yang kedua ada triangulasi teknik. Kalau di triangulasi teknik ini, kita bisa memperoleh data atau mengecek data ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Misalnya pada penelitian awal atau penelitian tahap pertama, kita menggunakan teknik observasi. Nah, pada penelitian atau pada pengecekan data ini, kita bisa menggunakan wawancara atau kuesioner seperti itu. Nah, bila
Dari yang teknik pertama dan teknik kedua ini menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti harus mendiskusikan lebih lanjut kepada informan atau pemberi sumber yang bersangkutan untuk memastikan mana data yang benar. Nah, apabila dari kedua teknik penelitian yang digunakan, yang observasi dan wawancara atau kuesioner memberikan hasil yang sama, berarti data yang diberikan oleh informan ini sudah benar. Nah, yang ketiga ada triangulasi waktu. Nah, triangulasi waktu ini digunakan untuk mengecekkan data. Misalkan pada penelitian awal kita melakukan pengambilan data pada pagi hari. Nah, kita bisa mengecek atau melakukan pengecekan data atau validan data ini pada sore hari misalnya, karena dimaksudkan keadaan si informan ini berada pada mood atau suasana yang mungkin berbeda antara pagi dan siang hari. Nah, apabila hasil uji yang dilakukan pada triangulasi waktu ini, misalkan hasil uji pada pagi hari dan sore hari ini berbeda, maka harus dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Nah, kalau misalkan hasil dari si informan ini pada pengujian di pagi hari dan di sore hari ini sama, berarti data yang telah didapatkan oleh peneliti ini sudah benar. Nah, kemudian yang keempat ini ada analisis kasus negatif. Nah, pada analisis kasus negatif ini, peneliti harus mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Nah, dari analisis kasus negatif ini, peneliti harus mencari tahu secara mendalam mengapa ada data yang berbeda. Misalnya, kita melakukan penelitian bagaimana dampak siklus 5E pada larutan penyangga. Nah, misalkan kita menggunakan sumber 10 penelitian terdahulu. Ternyata di dalam satu penelitian untuk mengatakan bahwa siklus 5E ini tidak berdampak atau tidak berpengaruh nih dalam pembelajaran pada materi larutan penyangga. Nah, apabila ada data yang seperti itu, peneliti ini harus mencari lebih dalam kenapa kok sampai ada data yang mengatakan atau penelitian yang mengatakan bahwa siklus 5E ini tidak berpengaruh terhadap pembelajaran larutan penyangga. Padahal dari 10 ini, yang 9-nya mengatakan bahwa siklus 5E ini berdampak positif misalnya pada pembelajaran larutan penyangga. Nah, setelah peneliti melakukan penelitian lebih dalam untuk si data yang satu penelitian yang mengatakan bahwa siklus 5E tidak berdampak ini, apabila ditemukan bahwa si satu penelitian ini akhirnya mengatakan bahwa siklus 5E ini berdampak pada pembelajaran larutan penyangga, berarti sudah tidak ada lagi kasus negatifnya. Apabila masih ada, berarti peneliti harus melakukan penelitian lebih dalam terhadap si satu penelitian yang tadi mengatakan hal yang bertentangan dengan 9 penelitian yang lainnya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan bahan referensi. Nah, menggunakan bahan referensi ini yang dimaksudkan adalah data-data dalam laporan ini harus dilengkapi dengan foto atau dokumen otentik sehingga dapat lebih dipercaya. Nah, jadi saat melakukan penelitian, disarankan kepada peneliti ini menggunakan handycam atau perekam suara sebagai bukti bahwa apa yang dituliskan peneliti ini sesuai dengan apa yang didapatkan peneliti dari si sumber informasi atau informan atau objek penelitian dari penelitian tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir ini melakukan member check. Nah, di sini peneliti ini melakukan pemeriksaan data yang diperoleh kepada si pemberi data atau informan. Tujuannya agar informasi yang diperoleh yang digunakan dalam penulisan laporan ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan informan. Jadi setelah mendapatkan data dari informan atau dari objek penelitian, nah si peneliti ini kan membuat kesimpulannya. Nah, nanti kesimpulan yang telah dibuat peneliti ini diberikan kepada informan atau pemberi data untuk untuk memberikan kesepakatan bahwa yang dituliskan peneliti ini sama dengan yang diungkapkan oleh si informan atau pemberi data. Nah, selanjutnya ada transferability yang akan dijelaskan oleh Miska.
Selanjutnya untuk teknik keabsahan data yang kedua yaitu transferability atau transferabilitas. Nah, transferability ini dilakukan agar orang lain dapat memahami hasil penelitian. Maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang jelas, rinci, sistematis, dan dapat dipercaya. Next. Nah, untuk nilai transfer ini berkaitan dengan pertanyaan hingga mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Nah, ketika penelitian ini dapat digunakan dalam konteks situasi lain, maka validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk laporan penelitian akan memenuhi standar transferabilitas jika pembaca memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya. Untuk yang ketiga, depenability atau depenabilitas. Nah, ini dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama, akan memperoleh hasil yang sama pula. Jika dalam penelitian kuantitatif, depenability ini disebut reliabilitas. Tapi dalam penelitian kualitatif ini, uji depenability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Nah, jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangan, maka depenabilitas penelitiannya dapat diragukan. Untuk yang keempat, confirmability atau konfirmabilitas. Nah, pada confirmability ini menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Jika dalam penelitian kuantitatif, confirmability ini disebut uji objektivitas penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif, uji confirmability ini mirip dengan uji depenability samaan. Nah, untuk menguji confirmability ini berarti menguji hasil penelitian, lalu dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Nah, penelitian ini akan memenuhi standar confirmability jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan. Maksudnya sesuai dengan proses penelitiannya itu. Ini untuk kesimpulannya ya. Untuk uji kredibilitas ini, cara mengenalinya yaitu ada keselarasan antara teori, pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis data dan hasil, strategi pengambilan sampel, kedalaman dan volume data, dan langkah-langkah analitis yang diambil sesuai dalam kerangka itu. Lalu untuk transferabilitas, itu cara mengenalinya dengan penjelasan rinci tentang konteks di mana penelitian dilakukan dan bagaimana hal ini membentuk temuan. Lalu untuk uji depenabilitas, tersedia informasi yang cukup sehingga peneliti lain dapat mengikuti langkah-langkah prosedural yang sama, meskipun mungkin mencapai kesimpulan yang berbeda. Dan yang terakhir untuk uji konfirmabilitas, itu cara mengenalinya dengan peneliti menunjukkan bagaimana mereka membuat temuan mereka melalui deskripsi rinci dan penggunaan kutipan. Demikian pemaparan mengenai teknik keabsahan data dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.